Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang eksponen. Khususnya saat ini, kita akan membahas konsep dan contoh-contoh soal terkait definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Tetap fokus dan selamat belajar! Pertama-tama perhatikan masalah berikut ini. Sebuah apotik menjual 2 buah masker pada hari pertama. Pada hari kedua terjual 4 buah masker. Pada hari ketiga terjual 8 buah masker. Pada hari keempat terjual 16 buah masker. Demikian seterusnya, jumlah masker yang terjual pada hari tertentu sama dengan 2 kali jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. Sekarang pertanyaannya, berapakah jumlah masker yang terjual pada hari yang ke-10? Mari kita coba menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan soal, diketahui jumlah masker yang terjual dari hari pertama dan seterusnya. Dapat kita lihat jumlah masker yang terjual membentuk suatu pola, dan secara jelas dikatakan dalam soal bahwa jumlah masker yang terjual pada hari tertentu sama dengan jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. Nah, sekarang mari kita daftarkan satu persatu dalam tabel berikut ini. Hari pertama terjual 2 buah masker. Hari kedua terjual 4 buah masker. Nah, 4 ini dapat kita peroleh sebenarnya dengan cara 2 dikali jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya, yakni 2 masker. Maka dapat kita peroleh 4 dengan cara 2 kali 2. Seperti itu. Kemudian pada hari ketiga terjual 8 buah masker. Nah, 8 bisa kita peroleh dengan cara 2 dikali dengan 4 atau jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. 2 kali 4 sama dengan 8. Atau kalau saya jabarkan, itu dapat dituliskan menjadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya pada hari yang keempat terjual 16 buah masker. Nah, 16 ini dapat kita peroleh dengan cara 2 dikali dengan 8. Atau kalau saya jabarkan akan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah, dari apa yang diketahui, jumlah masker yang terjual dari hari pertama sampai hari keempat dapat kita lihat pola tertentu. Pada hari pertama yakni 2. Pada hari kedua kita mengalikan bilangan 2 ini sebanyak 2 kali. Pada hari ketiga kita mengalikan bilangan 2 ini sebanyak 3 kali, yang hasilnya nanti 8. Nah, sedangkan pada hari keempat kita mengalikan bilangan 2 ini sebanyak 4 kali, yang nanti hasilnya adalah 16. Berarti kalau saya teruskan, jumlah masker yang terjual pada hari kelima dapat kita tentukan jumlahnya. Berarti kita akan mengalihkan bilangan 2 sebanyak 5 kali, yakni 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Nah, kalau kita lanjutkan pada hari yang ke-6, berarti kita akan mengalihkan bilangan 2 sebanyak 6 kali, yakni 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yang hasilnya adalah 64. Demikian seterusnya. Berarti jumlah masker yang terjual pada hari yang ke-10 dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan bilangan 2 sebanyak 10 kali, yakni 2 kali 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 2, yang hasilnya adalah 1024. Dengan demikian dapat kita peroleh jawaban dari permasalahan tersebut. Jadi, jumlah masker yang terjual pada hari yang ke-10 adalah 1024. Nah, sekarang, bila saya bertanya, berapa banyak masker yang terjual pada hari yang ke-100? Nah, menggunakan pola yang telah kita peroleh tadi, tentunya untuk mencarinya, dapat kita gunakan cara mengalihkan bilangan 2 sebanyak 100 kali. Nah, di sini tentu kita memerlukan space yang cukup banyak untuk menuliskan perkalian berulang dari bilangan 2 yang akan kita tuliskan sebanyak 100 kali.
Nah, agar cara penulisannya lebih sederhana, inilah peranan eksponen. Mari kita belajar bersama-sama apa itu eksponen. Konsep eksponen itu sendiri sebenarnya berkaitan erat dengan konsep bilangan berpangkat yang telah kalian pelajari di tingkat SMP. Sebenarnya eksponen itu merupakan nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Sedangkan bilangan eksponen dapat didefinisikan sebagai bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan. Misalkan bilangan tersebut sebut saja bilangan A. Bilangan A kita kalikan sebanyak N kali dapat dinotasikan dalam bentuk A pangkat N, di mana A kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok, sedangkan N inilah yang kita sebut dengan eksponen atau pangkat. Contohnya, bilangan 2 kita kalikan secara berulang sebanyak 5 kali. Dapat kita tulis dalam bentuk bilangan eksponen, yakni 2 pangkat 5. Contoh lainnya, bilangan 1/3 kita kalikan secara berulang sebanyak 7 kali. Dapat kita tuliskan bilangan eksponennya, yakni 1/3 pangkat 7. Kenapa sih kita harus belajar eksponen? Sebenarnya terdapat banyak sekali manfaat untuk kita mempelajari eksponen, khususnya untuk Anda yang saat ini sedang mempelajari ilmu-ilmu terapan seperti fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, eksponen digunakan untuk meringkas penulisan perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, contohnya sama seperti pada masalah di awal pembelajaran kita tadi. Pertanyaannya, berapa banyak masker yang terjual pada hari yang ke-100? Apabila kita belum mengetahui konsep eksponen, di sini tentu kita akan mengalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 100 kali. Nah, tentu ini akan sangat melelahkan dan akan memakan space yang cukup banyak untuk kita menuliskan. Nah, di sini ketika kita sudah memahami konsep eksponen, kenapa enggak bilangan 2 itu yang kita kalikan sebanyak 100 kali dituliskan dalam bentuk bilangan eksponen, yakni 2 pangkat 100. Nah, lebih sederhana bukan? Nah, selanjutnya untuk manfaat yang kedua. Eksponen digunakan untuk meringkas penulisan bilangan yang sangat besar ataupun bilangan yang sangat kecil. Nah, ini kita bisa sebut sebagai notasi ilmiah atau bentuk baku. Saya rasa kamu udah pernah belajar ini ya di SMP. Nah, contohnya misalkan luas permukaan matahari. Kalau saya tuliskan bilangannya adalah 6.087.700.000.000 kilometer persegi. Nah, cukup panjang ya kalau ditulis. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan eksponen, dapat dinotasikan sebagai 6,0877 kali 10 pangkat 12 km persegi. Jauh lebih sederhana ya. Kemudian, contoh lain, misalkan ukuran coronavirus. Nah, di sini ukurannya adalah 0,00005 cm. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuk eksponen menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 5 cm. Nah, kemudian untuk manfaat yang ketiga, ketika kita sudah tahu untuk membentuk suatu bilangan baku atau bentuk baku dari suatu bilangan, nah di sini konsep eksponen akan memudahkan bagi kita untuk mengoperasikan bilangan-bilangan tersebut. Nah, untuk memahami cara mengoperasikannya, perhatikan konsep sifat-sifat eksponen berikut ini. Setelah kita memahami definisi bilangan eksponen, mari sekarang kita belajar bagaimana caranya mengoperasikan bilangan-bilangan eksponen tersebut. Sebelum itu, mari kita memahami terlebih dahulu sifat-sifat yang sering digunakan dalam mengoperasikan bilangan-bilangan eksponen. Untuk sembarang bilangan real A dan B, serta sembarang bilangan bulat M dan N, berlaku sifat-sifat berikut ini. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N.
Nah, dapat kita lihat jadi kalau ada dua bilangan eksponen dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama dan operasinya kali, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh terkait dengan sifat pertama ini. Tentukan hasil dari operasi eksponen 3 pangkat 4 dikali 3. Nah, dapat kita lihat terdapat dua bilangan eksponen yakni 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 1. 1 ini biasanya nggak ditulis. Nah, bilangan pokoknya sama yakni 3 dan operasinya kali. Berarti kita dapat menggunakan sifat yang pertama untuk menyelesaikan hal ini. Jadi 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1 itu sama dengan, pangkatnya tinggal kita jumlahkan ya, berarti 3 pangkat 4 tambah 1. Oke, hasilnya adalah 3 pangkat 5. Karena kita diminta menentukan hasil, berarti kita menghitung ya, 3 pangkat 5 itu berapa. Nah, 3 pangkat 5 kan artinya 3 kita kalikan sebanyak 5 kali seperti ini. Dan kalau kita hitung hasilnya adalah 243. Jadi 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1 adalah 243. Contoh selanjutnya. Sederhanakan operasi bentuk eksponen dari 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 5 kali X pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 3X. Nah, dapat kita lihat di sini semua operasinya adalah kali, ya. Berarti kita tinggal menuliskan bilangan-bilangan eksponen yang bisa kita kalikan. Ingat, yang bisa kita kalikan berarti yang bilangan pokoknya sama. Berarti 3 pangkat 4 nanti dikalikan dengan 3 pangkat negatif 3. Gitu. Kemudian X pangkat 2 dengan X. Nah, ini 2 pangkat 5 sendiri. Nah, mari kita selesaikan. Jadi 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 5 kali X pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 3X itu sama dengan kita tuliskan secara berdekatan ya yang bisa kita kali. Tadi 3 pangkat 4 bisa kita kalikan dengan 3 pangkat negatif 3 seperti ini. Nah, kita sambung karena semua operasinya kali. Setelah itu ada 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sendiri ya. Kita tuliskan lagi 2 pangkat 5. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada X pangkat 2. Berarti X pangkat 2 nanti kita kalikan dengan X pangkat 1. Nah, seperti ini. Tinggal kita gunakan konsep dari sifat yang pertama. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1 artinya 3 pangkat 4 tambah negatif 3. Nah, pangkatnya kita jumlahkan, ingat ya. Kemudian 2 pangkat 5 nggak ada temannya. Kita tulis saja lagi 2 pangkat 5. Seperti itu. Kemudian X pangkat 2 kali X pangkat 1. Berarti X pangkat 2 tambah 1, pangkatnya kita jumlah seperti itu. Nah, 3 pangkat 4 tambah. Nah, 4 tambah negatif 3 ini kan kurang. 4 kurang 3 adalah 1. Berarti ini 3 pangkat 1. 1 ingat, 1 tidak ditulis. Dikali 2 pangkat 5 dikali X pangkat 3. Nah, dapat kita lihat 3 ini nggak bisa kita kalikan dengan 2 karena bilangan pokoknya berbeda. Seperti itu. Nah, kita tulis saja seperti ini. Jadi, bentuk sederhana dari operasi tersebut adalah 3 kali 2 pangkat 5 kali X pangkat 3. Seperti itu. Sifat yang kedua. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi ada dua buah bilangan eksponen A pangkat M dan A pangkat N. Bilangan basisnya harus sama, bilangan pokoknya harus sama, dan operasinya bagi, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan, yakni M kurang N. Nah, langsung saja kita membahas contoh soal terkait dengan sifat kedua ini. Tentukan hasil dari operasi eksponen 2 pangkat 10 per 2 pangkat 8. Secara jelas, dengan menggunakan sifat yang kedua, dapat kita buat penyelesaiannya menjadi 2 pangkat 10 per 2 pangkat 8 itu sama dengan 2 pangkat 10 kurang 8. Nah, 10 kurang 8 ada 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, arti dari 2 pangkat 2 adalah apa? 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, tentukan hasil dari operasi eksponen 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 7. Nah, secara jelas dapat kita gunakan sifat yang kedua juga, karena basisnya sama, operasinya bagi, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Maka 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 7 itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 kurang negatif 7. Tinggal kita operasikan ini. Negatif 6 kurang negatif 7. Nah, ini kan artinya jadi tambah nanti ya. Saya tulis lagi, berarti 10 pangkat negatif 6 tambah 7. Nah, negatif 6 tambah 7 adalah 1.
Berarti ini jadi 10 pangkat 1. Ingat 1 kebanyakan tidak ditulis. Maka hasil dari 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 7 adalah 10 pangkat 1. Sifat yang ketiga. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, contoh soal. Tentukan hasil dari operasi eksponen 2 pangkat negatif 9 kali 2 pangkat 9. Nah, dapat kita lihat operasinya kali, basisnya sama, berarti kita menggunakan sifat yang pertama dulu. Di sini berarti 2 pangkat negatif 9 kali 2 pangkat 9 itu sama dengan, pangkatnya kita jumlah ya, berarti jadi 2 pangkat negatif 9 tambah 9. Nah, berarti ini 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 hasilnya berdasarkan sifat yang ketiga adalah 1. Seperti itu. Mudah bukan? Sifat keempat. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, contoh soal terkait dengan sifat keempat. Ubahlah ke bentuk bilangan pangkat positif. Yang pertama, 2 pangkat negatif 1 berdasarkan sifat yang keempat. Dengan jelas, kalau kita ubah ke pangkat positif, ini seharusnya menjadi 1 per 2 pangkat 1. Tapi ingat, pangkat 1 tidak kita tulis ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, 3 pangkat negatif 3. Kalau kita ubah ke bentuk pangkat positif, ini akan menjadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 kan sama dengan 27, berarti 1 per 27. Nah, seperti itu. Kemudian, yang terakhir, 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2, kalau ubah ke pangkat positif, berarti jadi 1 per 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 adalah 25, berarti 1 per 25. Nah, itu adalah penggunaan sifat kedua, yakni mengubah bilangan yang berpangkat negatif menjadi bilangan yang berpangkat positif. Demikian seterusnya. Kalau kita mengubah pangkat positif menjadi pangkat negatif, tinggal kita balik aja. Contoh misal, 1 per 3. Nah, 1 per 3 kalau ubah ke pangkat negatif jadi gimana? Jadi 3 pangkat negatif 1. Nah, contoh lain, 1 per 5 pangkat 10. Berarti kalau ubah ke pangkat negatif jadi 5 pangkat negatif 10. Nah, kira-kira demikian untuk contoh-contoh sifat yang keempat. Sifat yang kelima. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka pangkatnya tinggal kita kalikan menjadi A pangkat M kali N. Nah, contoh yang berkaitan dengan sifat kelima ini. Misalkan, hitunglah 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, secara jelas dengan menggunakan sifat yang kelima ini, pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Berarti jadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, hasilnya berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya kita mengalikan 2 sebanyak 6 kali. Nah, hasil dari 2 kita kalikan sampai 6 kali adalah 64. Seperti itu. Untuk contoh sifat kelima. Sifat yang keenam. A kali B pangkat M dapat dijabarkan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Ingat, ini hanya berlaku untuk operasi kali saja. Untuk penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku. Contoh soal. Sederhanakan bentuk 2xy semuanya pangkat 3. Nah, di sini dapat kita gunakan sifat yang keenam. Karena operasinya semuanya adalah kali, 2 kali X kali Y. Berarti tinggal kita masuk saja pangkatnya. Berarti jadi 2 pangkat 3 kali X pangkat 3 kali Y pangkat 3. Maka hasilnya adalah 8X pangkat 3 Y pangkat 3. Sifat yang ketujuh. A per B dipangkatkan M dapat dijabarkan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Contoh soal yang ketujuh. Sederhanakan bentuk 2X per Y dipangkatkan 3. Nah, menggunakan sifat yang ketujuh, secara jelas untuk menyelesaikan soal ini, pangkat 3 bisa kita masuk ke dalam 2X dan ke dalam Y. Berarti ini menjadi 2X, semuanya dipangkatkan 3,
per Y pangkat 3. Nah, ini 2X pangkat 3, kita bisa menggunakan sifat yang keenam untuk menyederhanakannya. Kan ini operasinya kali, 2 kali X, berarti 3 bisa masuk ke dalam, berarti menjadi 2 pangkat 3 X pangkat 3 per Y pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 adalah 8, berarti 8X pangkat 3 per Y pangkat 3. Sampai di sini penyelesaian untuk contoh yang ketujuh. Sifat yang ke-8. Kita dapat mengubah bentuk bilangan eksponen menjadi bentuk akar apabila ada A pangkat M per N. Jika kita ubah ke bentuk akar, akan menjadi akar N dari A pangkat M. Sekali lagi, A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Mari kita bahas contoh soalnya. Hitunglah 8 pangkat 2 per 3. Nah, menggunakan sifat yang ke-8, bentuk 8 pangkat 2 per 3 dapat kita ubah ke dalam bentuk akar atau surd. Nah, di sini kalau kita ubah ke bentuk akar menggunakan sifat yang ke-8, ini akan menjadi akar 3, ya, akar 3 dari 8 pangkat 2. Seperti itu. Nah, tinggal kita hitung. Berarti ini jadi akar 3, 8 pangkat 2 adalah 64. Nah, akar 3 dari 64, berarti kita mencari berapa pangkat 3 yang sama dengan 64. Dan hasilnya adalah 4. Jadi 8 pangkat 2 per 3 dengan menggunakan sifat ke-8 bilangan eksponen, hasilnya adalah 4. Nah, untuk sifat ke-8 ini berlaku juga untuk hal sebaliknya. Misalkan akar 3. Nah, akar 3 kalau saya ubah ke dalam bentuk bilangan eksponen juga bisa. Ini akan menjadi sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Kenapa demikian? Seperti yang kita tahu, bahwa kalau ada akar N dari A pangkat M, ini sama dengan A pangkat M per N. Seperti itu. Nah, di sini pangkat dari 3 adalah 1. Berarti ini 1 per. Nah, untuk bilangan kuadrat, di sini kan akar kuadrat. 2 biasanya tidak ditulis, tapi kita tahu di sini ada angka 2. Berarti kalau dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, ini akan menjadi 3 pangkat 1 per 2. Contoh lainnya, misal akar 5. Akar 5 kalau kita ubah ke bilangan berpangkat menjadi berapa? Menjadi 5 pangkat 1 per 2. Contoh lain, akar 3 dari 7. Berarti ini jadi gimana? 7 pangkat 1 per 3. Seperti itu untuk penggunaan sifat ke-8 bilangan eksponen. Nah, setelah memahami 8 sifat bilangan eksponen, mari sekarang kita mengeksplor contoh-contoh soal terkait penggunaan sifat-sifat tersebut. Contoh yang ke-9. Dengan menggunakan sifat-sifat bilangan eksponen yang telah Anda pelajari, sederhanakan operasi bentuk eksponen berikut ini. Nah, kita sudah mempelajari 8 sifat bilangan eksponen. Kira-kira sifat-sifat apa saja yang kita gunakan untuk menyelesaikan contoh ke-9 ini? Mari kita menyelesaikannya. Nah, di contoh ke-9 ini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk pangkat negatif 1 dari 64A pangkat negatif 7, B pangkat negatif 6, per 2 pangkat 7, A pangkat negatif 8, B pangkat negatif 2. Nah, di sini merupakan bentuk pecahan ya, berarti bentuk pembagian. Nah, ada pembilang, ada penyebut. Di bagian pembilang, semua bilangan pokoknya berbeda. Ini 64, ini A, ini B, gitu ya. Berarti nggak bisa kita kalikan. Sedangkan yang di bawah juga sama, ya ini 2, ya ini A, ya ini B. Nggak bisa kita kalikan, karena bilangan pokoknya berbeda. Seperti itu. Nah, tetapi di sini, karena operasinya semua kali, kita bisa membagi bilangan-bilangan eksponen yang memiliki basis atau bilangan pokok yang sama. Jadi misalkan A pangkat negatif 7 nanti bisa kita bagi dengan A pangkat negatif 8. B pangkat negatif 6 bisa kita bagi dengan B pangkat negatif 2. Nanti 64 sepertinya bisa juga kita bagi dengan 2 pangkat 7. Mengapa? Karena nanti 64 akan kita ubah ke dalam bentuk
2 pangkat berapa atau ke dalam bentuk bilangan eksponen yang berbasis 2. Seperti itu ya. Oke, sekarang langkah pertama adalah kita mengubah dulu 64. 64 itu kira-kira kalau dalam bentuk bilangan eksponen itu menjadi bilangan berapa pangkat berapa, seperti itu. Nah, karena nanti akan kita bagi dengan 2 pangkat 7, berarti bilangan pokoknya itu harus sama, harus 2. Berarti 64 itu kira-kira 2 pangkat berapa sih? Yuk pikir sama-sama ya. Berarti 64 itu sama dengan 2 pangkat. Ya, benar sekali, 2 pangkat 6. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 6 kali A pangkat negatif 7 kali B pangkat negatif 6 per 2 pangkat 7 A pangkat negatif 8 kali B pangkat negatif 2. Semuanya dipangkatkan negatif 1. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita membagi bilangan yang sama basisnya atau sama bilangan pokoknya. Nah, kenapa saya bisa langsung membagi? Karena di sini operasinya semuanya kali. Maka kita bisa partisi. Nanti 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 7. Seperti itu. A nanti bagi dengan A, B bagi dengan B. Seperti itu. Nah, ini hanya bisa berlaku kalau operasinya ini kali ya, Nak ya. Kalau misalkan di sini ada tambah atau kurang, tidak bisa langsung seperti itu. Ingat, ini bisa saya partisi karena operasinya itu kali di pembilang maupun penyebut. Oke, maka kalau saya partisi nanti berarti 2 pangkat 6 akan saya bagikan dengan 2 pangkat 7. Kemudian kan operasinya kali, berarti kita kali A pangkat negatif 7 bagi A pangkat negatif 8. Seperti itu, kemudian kali B pangkat negatif 6 dibagi dengan B pangkat negatif 2. Nah, seperti ini. Semuanya pangkat negatif 1. Ingat ya, saya bisa partisi seperti ini karena semua operasinya kali. Kalau tambah atau kurang itu tidak bisa. Ingat baik-baik, oke? Nah, selanjutnya. Kita tinggal membagi. Berarti 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 7 berdasarkan sifat kedua. Nah, sifat pembagian ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Pangkatnya kita kurangkan selama basisnya sama. Jadi di sini kita gunakan sifat 2. Maka kita peroleh ini menjadi 2 pangkat 6 kurang 7. Kemudian kita kali dengan A pangkat negatif 7 kurang negatif 8. Kemudian B pangkat kita kali dengan B pangkat negatif 6 kurang negatif 2. Semuanya pangkat negatif 1. Seperti itu. Tinggal kita operasikan pangkatnya. Berarti ini jadi 2 pangkat 6 kurang 7 adalah negatif 1. Nah, selanjutnya A pangkat negatif 7 dikurang negatif 8. Kurang negatif 8 berarti jadi tambah ya. Berarti negatif 7 tambah 8. Berapa nih? Betul sekali, 1. Nah, ingat pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Tulis saja A. Seperti itu. Kemudian B pangkat negatif 6 kurang negatif 2. Kurang negatif berarti jadi plus ya, jadi positif, jadi tambah nih operasinya. Kemudian kita tinggal hitung, negatif 6 tambah 2 adalah negatif 4, berarti ini jadi B pangkat negatif 4. Semuanya ingat dipangkatkan negatif 1 berdasarkan soal. Oke, nah sekarang di sini kan operasinya semuanya kali, ada 2 pangkat negatif 1 kali A kali B pangkat negatif 4, semuanya dipangkatkan negatif 1 berdasarkan sifat yang ada yang telah kita pelajari. Sifat ke-6, kita gunakan sifat 6. Di sini berarti pangkat negatif 1 ini bisa kita masukkan, kita lebur ke dalam unsur-unsur yang ada di dalam tanda kurung, karena operasinya kali, ya. Seperti ini, A kali B pangkat M, itu kalau kita jabarkan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Maka di sini, ini menjadi 2 pangkat negatif 1 pangkat negatif 1. Jadi pangkat negatif 1 masuk sini ya. Jadi double pangkatnya. Nah, kemudian A, kebetulan A sudah pangkat 1 di sini, masuk jadi A pangkat negatif 1. Kemudian B sini kan pangkat negatif 4. Dipangkatkan lagi negatif 1 berdasarkan sifat yang ke-6, yang ini ya. Oke, selanjutnya tinggal kita sederhanakan lagi ya. Berarti 2 pangkat negatif 1, pangkat lagi negatif 1, berdasarkan sifat yang kelima. Kalau ada A pangkat M, pangkat N, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Nah, seperti ini. Jadi saya tulis di sini menggunakan sifat kelima. 2 pangkat negatif 1, pangkat lagi negatif 1, berarti pangkatnya tinggal kita kali. Berarti sama dengan 2 pangkat negatif 1 kali negatif 1,
2 pangkat 1, positif 1. Ingat 1, pangkat 1 biasanya tidak ditulis, jadi tulis saja 2. Kali, nah, A pangkat negatif 1, kayak tetap aja A pangkat negatif 1, seperti itu. Kemudian B pangkat negatif 4, pangkat lagi negatif 1. Ingat, berarti pangkatnya harus kita kali, berarti jadi B pangkat positif 4. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, berarti menjadi 2A pangkat negatif 1, B pangkat 4. Nah, kalau mau kalian ubah ke dalam bentuk pangkat positif, boleh. Di sini ada pangkat negatif, yakni A pangkat negatif 1. Ingat, ada sifat keempat. Nah, sifat keempat di sini. Ada sifat keempat. Jadi kalau ada A pangkat negatif 1, dia sama dengan apa? 1 per A, supaya jadi positif. Berarti ini dapat kita tuliskan menjadi 2 kali 1 per A kali B pangkat 4. Kalau saya kalikan semuanya berarti menjadi 2B pangkat 4 per A. Seperti itu. Jadi bentuk sederhana dari pangkat 1. Dari 64A pangkat negatif 7B pangkat negatif 6 per 2 pangkat 7A pangkat negatif 8B pangkat negatif 2 adalah 2B pangkat 4 per A. Contoh yang ke-10. Bentuk sederhana dari pangkat negatif 1 dari 2A pangkat 5B pangkat negatif 5 per 32A pangkat 9 kali B pangkat negatif 1 adalah, nah ini ada option-optionnya. Mari sekarang kita coba menyelesaikan menggunakan sifat-sifat yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini 2A pangkat 5B pangkat negatif 5 per 32A pangkat 9 B pangkat negatif 1. Semuanya kita pangkatkan negatif 1. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan soal pada contoh ke-9. Tinggal kita coba sederhanakan ya. Nah, ini kan operasinya semua kali yang di pembilang, dan di penyebut juga operasinya kali. Berarti bisa kita partisi ya. Nanti A dibagi dengan A, B dengan B, 2 dibagi dengan 32. Tapi ingat, 32 nanti kita ubah dulu ya. 32 kita ubah dulu ke bentuk yang bilangan eksponen yang basisnya 2, supaya nanti bisa dibagi dengan ini, seperti itu. Nah, pertama kita lihat dulu, 32 itu kira-kira sama dengan 2 pangkat berapa ya? Yuk, pikir yuk. Ya benar sekali, sama dengan 2 pangkat 5, seperti itu. Nah, kenapa saya pilih 2? Karena di pembilang itu juga 2. Kalau di pembilang itu 3, kalau bisa ini diubah ke 3 ya 3. Kalau nggak bisa ya tulis aja seperti itu. Ya, oke. Berhubung ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 5, berarti bentuk ini dapat dituliskan menjadi 2A pangkat 5, B pangkat negatif 5 per, nah 32 tadi kita sudah ubah ke bentuk 2 pangkat 5. Seperti itu ya, A pangkat 9, B pangkat negatif 1, semuanya pangkat negatif 1. Yuk, sekarang tinggal kita partisi ya. Berarti nanti 2 kita bagi dengan 2 pangkat 5. Kemudian kali, karena operasinya di sini kali, oke? Ingat, kalau tambah atau kurang nggak bisa ya, oke? Kemudian A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 9. Seperti itu, kali B pangkat negatif 5 per B pangkat negatif 1. Semuanya pangkat negatif 1. Oke, tinggal kita operasikan menggunakan sifat kedua ya. Masih ingat kan tadi? Oke, berarti ini menjadi 2 pangkat 1 kurang 5 kali A pangkat 5 kurang 9 kali B pangkat negatif 5 kurang negatif 1. Perhatikan contoh 9 tadi, gitu ya. Oke, tinggal kita hitung, berarti ini jadi 2 pangkat negatif 4 kali A pangkat negatif 4 kali B pangkat, semuanya pangkat negatif 1. B pangkat negatif 4. Seperti itu. Ingat, ini jadi plus. Negatif 5 tambah 1 berarti jadi negatif 4. Semuanya pangkat negatif 1. Nah, sekarang dengan menggunakan sifat yang ke-6, pangkat negatif 1 yang di luar ini bisa kita masukkan ke dalam. Ya, kita lebur ke dalam. Berarti menjadi 2 pangkat negatif 4, pangkat lagi negatif 1, kali A pangkat negatif 4, pangkat lagi negatif 1, dan B pangkat negatif 4, pangkat lagi negatif 1. Oke, tinggal kita kalikan berdasarkan rumus atau sifat yang kelima, kita bisa mengalikan, berarti pangkatnya menjadi negatif 4 kali negatif 1, berarti 2 pangkat 4. A pangkat negatif 4 kali negatif 1, berarti A pangkat
4. B pangkat negatif 4, pangkat lagi negatif 1, berarti kalikan ya, berarti jadi B pangkat 4 juga. Nah, seperti itu. Nah, apakah sudah ada di opsi? Apakah opsi A, B, C, D, atau E? Nah, sepertinya belum ada ya. Nah, berarti ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Nah, semuanya ini pangkat 4. Berarti ini sama saja kalau saya tuliskan menjadi 2A, B, semuanya pangkat 4. Setara kan? Kalau saya masukkan 4 ke sini kan hasilnya jadi 2 pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat 4. Jadi bentuk sederhananya adalah pangkat 4 dari 2AB. Berarti opsi yang kita pilih adalah opsi A. Demikian pembahasan kita tentang definisi dan sifat-sifat eksponen. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai berjumpa pada video pembahasan selanjutnya. Tetap semangat!